Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 listrik arus searah. Kita akan membahas soal asesmen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 42 sampai 43 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, perhatikan data hambatan jenis beberapa logam berikut ini. Ini adalah jenis bahannya: perak, tembaga, tungsten, besi, nikrom. Dan ini adalah hambatan jenisnya. A. Jelaskan mana yang lebih baik dijadikan sebagai penghantar listrik antara tembaga dan perak. Kita perhatikan tembaga dan perak. Dari hambatan jenisnya, perak yang lebih kecil dibandingkan dengan tembaga. Sehingga berdasarkan hambatan jenisnya, hambatan jenis perak lebih kecil daripada tembaga. Oleh karena itu, perak lebih baik dijadikan konduktor dibandingkan tembaga. B. Bahan manakah yang kalian sarankan untuk dijadikan sebagai kawat pemanas listrik dan mengapa? Syarat sebuah kawat dijadikan sebagai elemen pemanas yaitu: pertama, tahan panas pada suhu tinggi, koefisien muai kecil, hambatan jenisnya tinggi. Kita perhatikan hambatan jenisnya yang paling tinggi, yaitu nikrom, 10 dikali 10 pangkat negatif 6 ohm meter kubik. Sehingga, berdasarkan tabel yang memiliki hambatan jenis tinggi adalah nikrom. Sehingga kawat yang direkomendasikan menjadikan elemen pemanas adalah nikrom. Biasanya nikrom ini digunakan untuk setrika listrik. Nomor 2, sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar 2.18 kadang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika hambatan dalam baterai masing-masing adalah 0,5 ohm, tentukan arus yang mengalir pada hambatan 100 ohm. Ini adalah baterainya 12 volt, hambatannya adalah 0,5 ohm. Yang 9 volt juga sama, 0,5 ohm. Pada rangkaian ini terjadi loop. Ini adalah loop pertama, yang ini adalah loop kedua. Kita beri nomor 1, 2. Arusnya yang ini adalah I1, yang ini adalah I2, yang ke atas pertemuan antara I1 dan I2 disebut dengan I3. Sehingga saat loop 1, yang pertama terdapat GGL E2 sama dengan 12 volt. Loop bertemu kutub negatif, maka GGL V1 negatif. Hambatan baterai R1 dengan arah arus I1 searah loop 1, I1 positif. Hambatan baterai R2 dengan arah arus I2 searah loop 1, maka I2 positif. Maka tegangan dari titik B ke titik B. Sehingga di sini VBB sama dengan 0. Epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 sama dengan 0. Epsilon 1 di sini tegangannya yaitu 12, negatif 12. E2-nya adalah 9 volt. 9 ditambah I1, hambatannya adalah 0,5. Ditambah I2, R2, 0,5 sama dengan 0. Negatif 12 ditambah 9, negatif 3. Ditambah I1 dikali 0,5 ditambah I2 dikali 0,5 sama dengan 0. Negatif 3 kita pindah ke ruas sebelah.
Sehingga kita dapatkan I1 dikali 0,5, 0,5 I1 ditambah I2 dikali 0,5, 0,5 I2 sama dengan negatif 3 dipindah positif 3. Ini adalah persamaan pertama. Pada loop 2 yang ini adalah titik A dan ini adalah titik B-nya. Yang terjadi adalah terdapat GGL E2 sama dengan 9 volt. Loop bertemu kutub negatif, maka GGL E2 sama dengan negatif. Hambatan R2 dengan arah arus I2 berlawanan dengan loop 2, maka I2 negatif. Hambatan R dengan arah arus I3 searah loop 2, maka I3 positif. Sehingga tegangan dari titik A ke titik A, maka kita dapatkan VAA sama dengan 0. Epsilon 2 dikurangi dengan I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R sama dengan 0. Epsilon 2 adalah 9. Di sini negatif 9 dikurangi I2 dikali R2 0,5 ditambah I3 R-nya sekarang di sini 100 ohm sama dengan 0. Maka kita dapatkan I2 dikali 0,5 0,5 karena di sini negatif 0,5 I2 ditambah 100 dikali I3 100 I3 sama dengan negatif 9 dipindah kedua sebelah positif 9. Ini persamaan kedua. Berdasarkan hukum Kirchhoff pada tentang arus, kita dapatkan bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ini persamaan ketiga. Kita tulis kembali ketiga persamaan. Persamaan pertama 0,5 I1 ditambah 0,5 I2 sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua negatif 0,5 I2 ditambah 100 I3 sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga dari hukum Kirchhoff, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ini persamaan ketiga. Kita ambil persamaan ketiga, kita substitusi ke persamaan pertama. Ini adalah persamaan pertama 0,5 I1 ditambah 0,5 I2 sama dengan 3. Padahal dari persamaan ketiga I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kita ganti 0,5 I2 ditambah I3 ditambah 0,5 I2 sama dengan 3. Kita kalikan 0,5 dikali I2 0,5 I2 ditambah 0,5 dikali I3 0,5 I3 ditambah 0,5 I2 sama dengan 3. 0,5 I2 ditambah 0,5 I2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan I2 ditambah 0,5 I3 sama dengan 3. Ini adalah persamaan keempat. Dari persamaan kedua, yaitu negatif 0,5 I2 ditambah 100 I3 sama dengan 9. Dan persamaan keempat, I2 ditambah 0,5 I3 sama dengan 3. Ini kita eliminasi I2-nya.
Sehingga yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. Maka kita dapatkan, kita taruh di sini, negatif 0,5 dikali 2, 1. Negatif I2 ditambah 100 dikali 2, 200. I3 sama dengan 9 dikali 2, 18. Yang ini dikalikan 1, kita tulis kembali. I2 ditambah 0,5 I3 sama dengan 3. Kita jumlahkan. Negatif I2 ditambah I2, 0. 200 I3 ditambah 0,5 I3, 200,5 I3 sama dengan 18 ditambah 3, 21. Maka I3 sama dengan 21 dibagi dengan 200,5. 21 dibagi 200,5 sama dengan 0,1047 ampere. Kalau kita jadikan mili, sama dengan dikalikan 1000, 123, berarti 104,7 mili ampere. Ini adalah I3-nya. Sehingga arus yang mengalir pada hambatan 100 ohm, yang ini adalah I3-nya, yaitu 104,7 mili ampere. Nomor 3, 5 lampu identik dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan seperti gambar 2.19. Yang A, prediksikan lampu mana yang akan menyala paling terang dan lampu mana yang menyala paling redup. Kita hitung hambatannya. Untuk yang A, RBC, karena di sini BC disusun secara seri, maka RB ditambah RC. Hambatannya sama, maka R ditambah R sama dengan 2R. Sekarang kita perhatikan rangkaian ini. Ini adalah rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, 1 per RP sama dengan 1 per RBC ditambah 1 per RD ditambah 1 per RI. 1 per RBC adalah 2R ditambah 1 per R ditambah 1 per R. Kita samakan penyebutnya menjadi 2R. Maka di sini 1 ditambah 2 ditambah 2. Maka di sini 1 per RP sama dengan 5 per 2R. Sehingga hambatan pada rangkaian paralel adalah 2R per 5. Sekarang kita hitung semuanya. R total sama dengan, karena sudah tersusun secara seri, RA ditambah RP. RA, R ditambah RP-nya 2R per 5. Kita samakan penyebutnya menjadi per 5. Di sini 2R, yang ini dikalikan 5, 5R. Sama dengan 7R per 5. Sekarang kita hitung arus yang mengalir pada lampu A. IA sama dengan V per R. Sama dengan V per R-nya menggunakan R total, yaitu 7R per 5. Atau sama dengan, ini kita balik, 5V per 7R. Ini adalah arus yang mengalir pada titik A. Sedangkan voltasenya VA sama dengan I dikali R. I-nya 5V per 7R dikali R. R-nya kita coret, maka VA sama dengan 5V per 7.
Sedangkan voltase pada yang paralel, V paralel, itu sama dengan VBC sama dengan VD sama dengan VE, yaitu V dikurangi 5/7 V dikurangi yang VA sama dengan, karena ini pecahan, kita rubah per 7. Di sini 7V dikurangi 5V sama dengan 2V/7. Sedangkan arus yang mengalir pada titik B dan C, yaitu arus B sama dengan arus C, sama dengan VP/2R, sama dengan VP-nya yaitu 2V/7 dibagi 2R, atau sama dengan 2V/7 dikali 2R. Duanya kita coret, maka kita dapatkan V/7R. Sedangkan arus yang mengalir pada titik D sama dengan arus yang mengalir titik E, sama dengan VP/R. VP-nya 2V/7 dibagi R, atau sama dengan 2V/7R. Kita ingat kembali, untuk arus yang mengalir titik A adalah 5V/7R. Kita bandingkan arusnya, sehingga kita dapatkan IA, arus yang mengalir di titik A, lebih besar dari arus yang mengalir pada D dan E, yaitu arus D sama dengan arus E, dan lebih besar lagi daripada titik B, arus titik B sama dengan arus titik C. Berdasarkan daya listrik, rumusnya adalah P sama dengan I kuadrat dikali R, maka urutannya PA lebih besar dari PD yang sama dengan PE, lebih besar dari PB sama dengan PC. Sehingga urutan lampu yang paling terang dimulai dari lampu A, setelah itu lampu D dan lampu E, setelah itu lampu B dan lampu C. B. Jika lampu E dilepaskan dari rangkaian, bagaimana nyala lampu A sekarang? Apakah menyala lebih terang atau lebih redup dibandingkan dengan sebelum lampu E dilepaskan? Jelaskan bagaimana kalian menganalisis hal tersebut. Jika lampu E dilepaskan, maka hambatan total rangkaian akan lebih besar, yang menyebabkan arus total pada rangkaian lebih kecil, sehingga lampu A menjadi lebih redup dari semula. Demikian juga untuk lampu lainnya. Demikian pembahasan soal asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.